wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tugas proyek dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Anak yang berupa tugas yaitu mewawancarai salah satu keluarga kita yang akan memberikan pendapat tentang pendidikan anak usia dini. Sebelum memberikan pertanyaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu teori filsuf dari Howard Gardner. Nah, di sini Howard Gardner menjelaskan bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan, diantaranya yaitu kecerdasan linguistik, yaitu dalam bahasa. Nah, dalam bahasa ini seperti halnya seseorang itu memiliki kemampuan public speaking, memiliki keberanian untuk berbicara di depan halayak ramai. Bukan itu saja, kemudian yang kedua ada kecerdasan logika, yaitu kecerdasan logika berkaitan dengan angka, baik itu dalam matematika, fisika, maupun kimia. Kemudian seorang anak juga memiliki kecerdasan dalam hal musik, yaitu pandai dalam berbagai hal menggunakan musik. Nah, sebagian banyak kecerdasan itu akan terjadi kepada anak jika diasah. Sebelum itu, saya akan mempertanyakan ini kepada kakak saya dahulu mengenai pendapatnya, apakah perlu sekolah PAUD didirikan untuk anak sekolah usia dini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari adik kita tadi. Jadi memang pendidikan untuk usia dini itu ataupun PAUD itu sangat perlu. Kenapa itu perlu? Ya karena kita harus mendidik anak itu dari kecil, diasah dari kecil. Kenapa? Karena agar anak itu bisa bahasanya itu pun atau secara logikanya itu akan lebih mantap ke depannya gitu, agar lebih mantap lagi. Tadi kakak saya sudah menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah penting didirikannya sekolah formal untuk anak usia dini seperti halnya TK atau PAUD. Selanjutnya saya akan bertanya kepada kakak saya, apa sih saran atau motivasi kepada guru-guru tenaga pendidik anak usia dini agar menghasilkan anak-anak yang lebih baik di masa depan yang akan datang? Kepada kakak saya dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari adik saya, yaitu apa saran saya tentang untuk tenaga-tenaga pengajar di PAUD. Jadi saran saya itu adalah untuk tenaga pengajar di sekolah PAUD sebaiknya lebih sabar lagi. Kenapa harus lebih sabar lagi? Karena kan kita udah tahu sendiri ya, kayak mana itu perilaku anak-anak kecil itu kan agak sedikit bandel gitu kan. Jadi kita harus menghadapinya itu dengan sabar. Jadi karena kita harus sabar dengan pengajar di PAUD agar ada pembekalan ilmu yang dilakukan dimulai dari usia dini. Kan itu kan pengajaran anak-anak itu harus dimulai dari usia dini, diasah agar ada pembekalan ilmu ke masa depannya gitu kan. Jadi untuk menghasilkan fondasi yang baik untuk bangsa ini gitu kan, sebagai guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif sehingga anak-anak tidak merasa bosan ketika belajar. Kita harus mampu membuat anak-anak itu merasa bahagia, senang ketika belajar gitu kan. Jadi saat belajar anak-anak juga harus lebih kondusif lagi, diajarkan bagaimana caranya disiplin gitu kan. Walaupun sekedar untuk bermain tapi harus serius cara pembelajarannya itu gitu kan. Jadi untuk para pemerintah seharusnya agar memperhatikan kelayakan pendidikan bagi anak-anak agar lebih ditingkatkan lagi gitu kan, agar pendidikan di usia dini itu ataupun di PAUD di Tegal lebih banyak gitu kan. Karena kan kalau di desa-desa gitu kan itu kan masih dikit didirikannya PAUD atau TK gitu. Jadi saran saya itu aja sih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih jawabannya begitu baik. Semoga yang disampaikan oleh kakak saya ini bermanfaat untuk kita semua dan memberikan kita pembelajaran dan ilmu yang baru. Sekian untuk wawancara pertama. Nanti saya akan melanjutkan ke wawancara keluarga saya yang kedua. Wawancara yang kedua mengenai tugas proyek saya dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Anak. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya akan mewawancarai tante saya, yaitu adik dari ibu saya sendiri. Sebelum memberikan pertanyaan, saya akan menjabarkan sedikit mengenai materi saya, yaitu tentang ilmu pendidikan anak. Saya ambil dari teori filsuf yaitu Howard Gardner yang menjelaskan bahwa dalam diri anak itu memiliki kecerdasan, diantaranya
kecerdasan bahasa atau linguistik. Dalam hal ini kecerdasan bahasa yaitu kepandaian anak dalam berpublic speaking atau keberanian untuk berbicara di depan halayak ramai. Kemudian yang kedua yaitu kecerdasan logika, yaitu kepandaian anak dalam berhitung atau mengenai angka seperti halnya matematika, fisika maupun kimia. Dan juga ada yaitu kecerdasan gerak tubuh dan juga kecerdasan musik. Nah, di sini saya akan bertanya kepada tante saya, seberapa penting sih didirikannya pendidikan lembaga sekolah TK atau PAUD? Kepada tante saya harap menjawab pertanyaan dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya tadi, seberapa penting didirikannya sekolah PAUD. Menurut saya, didirikannya sekolah PAUD ini sangat penting untuk kalangan sekarang, karena di mana setiap keluarga atau termasuk orang tua memiliki kesibukan tersendiri, sehingga anak tidak dapat memiliki pendidikan di rumah. Maka alangkah baiknya dibuat atau disekolahkan di sekolah PAUD agar memiliki kecerdasan dan menimbulkan kecerdasan dan dapat menumbuhkan karakter dari seorang anak tersendiri. Ya. Baiklah, terima kasih kepada tante saya sudah menjawab pertanyaannya. Kemudian saya akan mempertanyakan yaitu mengenai hal saran atau motivasi untuk guru-guru tenaga pendidik yang ada di sekolah PAUD ataupun TK pada masa saat ini. Kepada tante saya persilakan menjawabnya. Baik, menurut saya guru dalam sekolah PAUD ini yang terutamanya harus sabar, karena di usia anak dini ini sangat memiliki keaktivitasan yang berlebihan dan memiliki kecerdasan yang berlebihan, serta dengan menggunakan kesabaran tadi, guru sekolah PAUD ini harus sabar dan menciptakan karakter belajar yang berbeda, sehingga agar anak dapat belajar dengan nyaman dan kesenangan yang ditumbuhkan oleh guru sendiri. Baiklah, sekian wawancara saya mengenai tugas dari proyek mata kuliah ilmu pendidikan, yaitu tentang pendapat dari keluarga dengan memberikan 2 pendapat dari keluarga saya. Yang pertama itu tadi dari kakak saya dan kedua dari tante saya. Cukup sekian hasil dari wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.